Brick Gallery. Di video kali ini saya akan menampilkan cara mendesain bangunan di area terbatas di depan ruko. Ruko ini terbatas area, jadi kita mempergunakan area parkir. Nah, untuk area yang kita bangun, kita menggunakan batas lokasi 3 kali 10, berarti lebarnya 3 kali 10. Nah, di sini awalnya saya akan trik bagaimana cara mendesain tapak dulu. Ini kesannya 3, panjang 3, jadi saya memasang tapak dan merancang tapak dan slope bawah. Nah, kita kan di sini tampak di depan itu ada 3 tiang, dan di bagian belakang kita berhubung itu ada tembok, jadi kita mendesain tetap ada fondasi tapak dan ada slope. Karena kita membuat 2 lantai, berarti kita rancangan untuk tapak kita harus bagus, jadi semua saling berhubungan antara tapak 1 ke tapak 2, di slope-nya saling berhubungan. Di sini saya ada mendesain sketsa coretan saya cara membuat tapak untuk bangunan area kafe. Dan di sini saya untuk tahap awal, nanti untuk ketinggian 20 saya akan menguruk tanah biar agak tinggi. Nah, di sini ada posisi depan ada 3 tiang dan belakang juga 3 tiang. Oke, next. Nah, di sini di pelaksanaan di lapangan, nah, saya membuat, sudah kelihatan kita sebelum pengecoran seluruh tapak, kita sudah mendesting semua area-area sebelum dicor. Next. Nah, sudah mulai ada penggalian seluruhnya, sekalian merancang besi-besi untuk fondasi dan tiang-tiang. Next. Nah, di sini tiangnya sudah kelihatan dan kita merancang untuk pengecoran di atas, jadi kita mempersiapkan untuk dudukan atas lantai, dan seterusnya kita akan mempersiapkan pengecoran yang di lantai 2. Nah, ini kelihatan dari ketinggian bangunan. Kebetulan di sini ada area void untuk kita ke atas. Oke, di gambar ini kelihatan sebelum kita pengecoran, jadi kita mempersiapkan besi-besi. Di sini saya masih menggunakan triplek untuk alas cor. Jadi kita semuanya kita persegi 4, jadi kita basing untuk besinya kita persiapkan semua. Oke, next. Nah, setelah dicor, nah kita kelihatan ada 2 undakan, yang untuk lantai utama kafe terbuka di bagian atasnya, dan untuk taman area bunganya di bawahnya, lebarnya itu ada sekitar 70. Oke, next. Nah, ini sudah kelihatan, dan saya mau bikin untuk tampak belakangnya saya membuat tiang, dan untuk area terbuka saya akan mendesain nanti bunga-bunga gantung. Jadi saya sengaja membuat di bagian belakang itu tidak ada tembok, cuma ada beberapa tiang dan sub gantung. Oke. Nah, di sini tangga
itu sebelumnya memang sudah ada untuk lantai 2. Jadi kita tetap menggunakan, cuma di sini ada saya bikin poin untuk arah ke atas. Jadi saya tetap tidak merubah tangga puter. Jadi saya tetap memanfaatkan. Oke. Nah, di sini saya ada coretan merah, itu saya rencana akan mendesain untuk railing tangga-tangganya itu. Jadi ada pagar seni, pagar pakai saya di sini menggunakan GRC bermotif kayu. Jadi bukan kayu ya, cuma dia ada salur kayu. Oke. Next. Nah, di sini setelah kita pengecoran, kita mulai merancang untuk seni untuk pagar-pagar keliling. Jadi sebelum itu kita melakukan pengukuran dulu, pengecekan berapa yang harus kita desain ketinggian dari pagar itu. Jadi kita ukur dulu. Oke. Nah, dari atas ada 2 undakan. Yang bagian di atas itu yang bagian di atas itu yang kita gunakan nanti area bagian atas kafe terbuka, taman di atas. Yang tadi ada coretan merah itu area nanti akan saya mendesain pagar besi. Jadi yang bagian ada pengecoran, ada tiang, itu saya akan mendesain meja coran motif kayu, tapi kita buat dari semen. Oke. Nah, di sini kelihatan meja yang tadi kita desain untuk lantai 2, kita membuat meja dari coran yang berbentuk jamur. Oke. Next, untuk gambar selanjutnya ini kelihatan untuk di lantai 2 ada gambar hijau-hijau. Itu saya mencoret hijau-hijau, itu saya akan memadukan antara besi dan GRC yang bermotif kayu. Oke. Nah, ini jadinya. Yang tadi GRC saya bikin sepenggalan dan saya finishing memakai infra motif kayu. Oke. Dan sekarang kita mulai memasuki untuk mendesain kanopi. Nah, ini kelihatan saya mulai pemasangan kanopi untuk area parkir. Saya membuat kelebihan untuk lebarnya 3,5 meter, lebar ke depan. Oke. Nah, ini kita mulai pemasangan untuk area parkir depannya, kita mulai pemasangan kanopi. Dan untuk atas oke, next. Nah, untuk atas saya merancang besi-besi kanopi itu dari bangunan 3 meter saya akan melebihkan jadi 3,5 untuk lebar ke depannya. Kelihatan dari kerangka-kerangkanya sudah mulai tertata rapi, dan kekuatan pondasi-pondasi besinya saya membuat tonggak-tonggak yang memakai besi agak besar karena memikul beban yang lumayan. Oke. Nah, ini kita mulai memasang lembaran per lembar yang kita memakai untuk meredam panas juga. Jadi kita memakai yang bahan yang agak tebal. Oke. Nah, ini mulai pemasangan sudah hampir 80% pemasangan untuk atap. Nah, ini kelihatan sudah mulai pemasangan hampir selesai. Oke. Nah, inilah tampak yang sudah mulai. Saya akan mengasih yang bagian bawah kelihatan sudah mulai ada penataan. Nah, ini jadinya yang di bagian bawah. Oke. Nah, ini kelihatan saya sudah mulai area yang sudah jadi kelihatan, area yang kita pergunakan desainnya seperti ini.
seperti ini. Jadi saya sudah melihat, nampak ada pagar, ada tangga dan pagar. Nah, di sini saya menata untuk naik ke area atas. Saya membuat pagar kecil, akan membuat mendesain pagar kecil di area untuk yang warna coklat itu akan saya bikin tangga. Nah, ini tangganya, saya bikin tangga untuk undakan naik ke area ruko ke atas. Oke. Dan ini saya membuat untuk wastafel, saya membuat dari batu coran. Jadi untuk cuci tangan, untuk kuliner, kita memang tujuannya untuk kuliner, area cafe terbuka. Oke. Nah, untuk temboknya saya memakai seni bunga gantung biar kesannya alami, ruangan terbuka untuk lantai 2. Jadi kita mendesain kesannya taman. Oke. Nah, dari ruko yang utama kita padukan pagarnya, kita padukan tetap memakai GRC, lempeng-lempengan GRC yang kita desain sesuai sama motif kayu. Untuk akhirnya dari desain kita, nah ini kelihatan. Nah, saya mendesain ada lampu-lampu yang saya rancang juga, lampu untuk kalau malam. Jadi kita menghidupkan lampu-lampu dari arah jalan, kelihatan nanti dari lantai 2. Saya mengambil gambar ini dari lantai 2, area lantai 2 di atas. Nah, jadi bila malam, nanti kelihatanlah lampu-lampu dan untuk tongkrongan memang mengasihkan juga. Nah, ini saya sudah mulai kelihatan untuk lantai atas. Jadi saya membuat fungsi memanfaatkan seminimal mungkin untuk area cafe untuk lantai 2. Nah, ini menghubungkan area ruko utama, cuma memanfaatkan area depannya untuk membuat cafe terbuka. Ini kita membuat 2 lantai. Nah, ini untuk kita bisa untuk santai, untuk tongkrongan. Jadi saya mendesain seperti kesannya terbuka, taman-taman. Nah, ini kita memanfaatkan untuk sisi permukaan. Oke, terima kasih. Oke, teman Read Gallery, cukup demikian penjelasan dari saya mengenai desain kafe terbuka 2 lantai memanfaatkan area parkir. Oke, bila ada yang bertanya, hubungi ke nomor ini dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like dan komen. Oke, terima kasih.